Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen, pembimbing, serta teman-teman sekalian yang menonton video ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil riset saya tentang dampak positif pandemi COVID-19 terhadap lingkungan. Sebelumnya, bagi kalian yang belum mengenal saya, perkenalkan, nama saya Siva Devianti, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan S1 Ilmu Komunikasi. Baiklah, langsung saja saya mulai. Jadi, sudah hampir 2 tahun kita terdampak virus COVID-19. Kalian tahu nggak sih apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 atau yang biasa kita sebut sebagai virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS Strep-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, jadi virus ini menyerang pernafasan yang membuat para penderitanya itu merasa tak bisa mencium bau hingga sesak nafas, guys. Di era pandemi ini, demam menjadi penyakit yang cukup diwaspadai, sebab demam menjadi salah satu gejala awal terinfeksinya virus tersebut. Maka dari itu, sejak 2 tahun kebelakangan ini, orang yang sedang demam dianjurkan untuk tidak bekerja dan menjauhi keramaian. Virus COVID-19 ini menular dan menyebar melalui partikel-partikel kecil seperti udara, liur, serta keringat. Hal tersebut yang membuat hampir seluruh dunia melakukan pembatasan sosialisasi atau disebut dengan lockdown, guys, guna mempersempit jangkauan penularan virus tersebut. Virus COVID-19 ini terlihat sangat berbahaya sebab di awal masuknya kasus ini ke seluruh dunia, banyak orang meninggal sebab terdampak virus COVID tersebut, guys. Dalam waktu 1 tahun terakhir ini, menurut data statistika dari Our World in Data, ada 631 juta kasus dengan jumlah kematian sebanyak 6,59 juta orang di seluruh dunia. Sebab bahayanya virus ini, masyarakat menjadi parno jika mendengar orang batuk atau bersin. Bahayanya virus COVID-19 ini memang terkesan hitam di atas putih, karena tanpa kita sadari, kita pun menghirup udara yang sama dengan orang yang entah terjangkit virus tersebut atau tidak. Virus ini juga membuat perekonomian di hampir seluruh dunia menurun. Akibatnya, banyak orang terkena PHK dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kepanikan masyarakat akan virus ini juga membuat virus tersebut tampak sangat berbahaya. Bagaimana tidak? Di setiap tahunnya, selama virus ini menyebar, pasti ada varian terbaru yang membuat virus ini tampak seperti hantu. Banyak berita bodong juga memperkeruh suasana selama menjalannya virus COVID-19 ini. Meski demikian, COVID-19 ini juga memberikan dampak positif bagi kehidupan loh. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat mereka yang sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah menjadi punya banyak waktu untuk keluarga di rumah. Selain itu, kesadaran masyarakat akan menjaga kesehatan juga semakin meningkat. Hal ini terlihat jelas sebab banyaknya orang yang hingga saat ini masih menggunakan masker guna untuk menjaga diri, serta banyak pula orang yang lebih peduli tentang kesehatannya dengan rutin mengkonsumsi vitamin serta menjaga pola makannya guna memperkebal ketahanan tubuhnya. Hal tersebut dahulunya terkesan biasa saja, namun dengan seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi kebiasaan yang baik untuk diri sendiri. Selain berdampak positif bagi kehidupan, COVID-19 ini juga berdampak positif bagi lingkungan. Pasalnya, kebijakan PSBB membuat penggunaan bahan bakar untuk transportasi menjadi berkurang. Menurut International Energy Agency atau EIA, permintaan minyak telah menurun 435 barel secara global dalam 3 bulan pertama tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, konsumsi batu bara global juga berkurang karena permintaan energi yang lebih sedikit selama periode lockdown. Di Indonesia sendiri, konsumsi bahan bakar minyak atau BBM menurun sebanyak 25% sepanjang tahun 2020. Bahkan di kota-kota besar yang menerapkan kebijakan PSBB, penurunan konsumsi BBM mencapai 50%. Penggunaan bahan bakar fosil merupakan salah satu sumber emisi atau pengeluaran gas rumah kaca atau GRK yang memicu terjadinya perubahan iklim. Dilansir dari laman Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim.
terutama dengan pembakaran bahan-bahan fosil atau seperti batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas yang memerangkap panas. Gas-gas inilah yang disebut gas rumah kaca. Dengan berkurang secara drastisnya aktivitas manusia di seluruh bumi selama masa pandemi COVID-19 ini, emisi gas rumah kaca pun berkurang. Pada tahun 2020, secara global, emisi karbon dioksida atau CO2 turun sebesar 7% atau 2,6 miliar metrik ton. Angka ini hampir sekitar 2 kali lipat emisi tahunan Jepang. Sementara itu, dikutip dari laman KLHK, emisi kendaraan darat di Indonesia pada bulan Maret 2020 saja turun hingga 11%, guys. Wow! Jadi, pandemi COVID-19 ini bukan semata-mata memberi efek negatif saja. Meskipun berbahaya bagi kesehatan, tapi pandemi ini menjadi cara bumi untuk beristirahat dari lalu lalangnya kegiatan manusia. Dengan menjaga diri sesuai dengan anjuran pemerintah serta mematuhi protokol kesehatan, serta memanfaatkan waktu luang bersama orang tercinta, kita dapat melewati pandemi ini. Sekian presentasi saya tentang dampak positif COVID-19 bagi kehidupan. Semoga apa yang saya bawakan menjadi ilmu yang berguna bagi kalian semua. Saya Siva Devianti, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Ilmu Komunikasi, pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.